Welcome to Zian Entertainment. Ahmad Yani merupakan korban gerakan 30 September 1965. Pada saat ditembak di kediaman rumahnya, ia tidak langsung meninggal dan sempat mengucapkan dua kata. Apa kata tersebut? Tonton video ini sampai habis. Puluhan orang yang mengaku pasukan Cakrabirawa mendatangi sebuah rumah di Jalan Lembang nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat 56 tahun silam, tepatnya 1 Oktober 1965. Ya, rumah itu tempat bermukim Jenderal Ahmad Yani. Yani saat itu merupakan salah satu pucuk pimpinan TNI. Jabatannya Menteri Panglima TNI Angkatan Darat. Ia satu di antara jenderal yang menjadi incaran gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 SPKI. Ketika peristiwa kelam itu terjadi, Yani masih tidur. Sang istri Yayu Rulia Sutawirjo tiada di rumah tersebut. Ia bermalam di kediaman resmi Menteri Panglima Angkatan Darat di Jalan Taman Surapati. Yayu memiliki kebiasaan khusus tirakatan menjelang hari kelahirannya. Karenanya, ia memilih mengungsi ke rumah dinas yang jaraknya tidak sampai 1 km dari tempat tinggalnya sehari-hari. Dalam buku yang ditulisnya pada 1981 lalu, Ahmad Yani, sebuah kenang-kenangan, Yayu baru mengetahui peristiwa yang menimpa suaminya pukul 5 waktu Indonesia Barat atau 35 menit setelah kejadian penembakan dan penculikan. Dari informasi yang didapatnya, Ahmad Yani memang tidak langsung meninggal dunia saat itu. Ia masih bernafas. Ketika meregang nyawa akibat perodangan peluru yang menembus tubuhnya, Ahmad Yani masih sempat menyampaikan dua kata terakhir. Bagaimana Bapak? Ya, itu adalah kata terakhir Ahmad Yani. Bagaimana Bapak? Tanya Ahmad Yani. Bapak yang dimaksud Yani adalah Presiden Soekarno. Yani dan Bung Karno memiliki hubungan cukup dekat. Ia juga sangat menghormati Bung Karno. Kedekatan Yani dan Bung Karno berawal dari perannya saat menumpas PRRI. Ia mendapat perhatian Bung Karno dan pangkatnya dinaikkan menjadi Brigjen. Yani bahkan sempat ditawari menjadi KSAD, namun ia menolak karena menghormati seniornya Gatot Subroto. Dari buku yang ditulis Yayu diketahui, Yani mendapat amanah sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada pertengahan 1962. Pada waktu itu, terjadi gerakan Dwi Kora dan konfrontasi dengan Malaysia. Di saat bersamaan, PKI mulai menebar pengaruh, namun Yani bergeming sehingga PKI sulit menjadikannya sebagai kawan. Yani tidak pernah mengizinkan sukarelawan yang disponsori PKI ke garis depan dalam rangka Dwi Kora. Sikap ini kemudian diasumsikan PKI kalau TNI AD menentang Dwi Kora, yang buntutnya muncullah isu Dewan Jenderal. Yani pun dianggap menghalang oleh PKI karena menolak pembentukan Angkatan Kelima dengan alasan bisa membahayakan negara. Tak heran kalau Yani kemudian menjadi sasaran culikan dan pembunuhan dalam pemberontakan G30 SPKI di tahun 1965. Pada hari naas itu, tepatnya pukul 4.25 waktu Indonesia Barat, rumah Yani didatangi pasukan berpakaian Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden. Tetapi ada juga pasukan lain yang tidak dikenal. Mereka anak buah Pelto Mukijan. Anak ke-8 Yani, Irawan Sura Edi yang masih berumur 7 tahun, saat itu sudah bangun. Waktu itu, Edi ditemani asisten rumah tangga Yani, Mbok Mila. Edi keluar ke rumah mencari ibunya. Saat tiba di pekarangan rumah, Edi dan Mbok Mila melihat sudah banyak pasukan Cakrabirawa dan pasukan tidak dikenal yang berkeliaran di sekitar rumah. Salah satu anggota pasukan itu lalu menanyakan keberadaan Yani. Ketika mendapat jawaban kalau Ahmad Yani ada di rumah dan masih tidur, Edi diminta membangunkan ayahnya dengan alasan dipanggil Presiden Soekarno. Edi lalu membangunkan ayahnya, Yani yang mengenakan piyama biru keluar rumah. Saat itu seorang tentara bernama Raswat menghampiri dan menyampaikan pesan bahwa Yani dipanggil Presiden. Ahmad Yani menyanggupi, tetapi ia ingin mandi terlebih dahulu. Namun, anggota tentara lainnya, Tumiran, melarangnya dengan alasan di Istana Negara ada kamar mandi, sehingga Yani bisa mandi di istana. Larangan Tumiran membuat Yani marah dan menempelengnya sampai jatuh. Yani lalu menutup pintu kaca yang menghubungkan ruang belakang dengan ruang makan. Saat itulah, Raswat yang merupakan ketua kelompok memberikan isyarat kepada anggotanya, Kiyadi, untuk menembak. Kiyadi lalu menembakkan peluru Thompson-nya. Peluru berhamburan menembus kaca dan mengenai tubuh Ahmad Yani.
Yani pun tersungkur. Saat jatuh, ia masih sempat memandang wajah anaknya yang ketujuh. Untung, saat itu refleks untuk bergerak ingin memeluk ayahnya, namun dilarang gerombolan penculik. Melihat kondisi ayahnya, Untung dan Edi menangis, dan di saat bersama kakak-kakaknya membuka jendela kamar. Saat itu mereka menyaksikan tubuh sang ayah diseret oleh pasukan penculik, yakni Tumiran, Dolin, dan Sugio di sepanjang lorong ruang belakang. Tubuh Yani langsung disambut gerombolan pemuda rakyat ketika sampai di luar rumah. Tubuh yang berlumuran darah itu kemudian dimasukkan ke bus Ikarus dan dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta Timur. Pukul 5 waktu Indonesia Barat, Yayu tiba di rumah Jaran Lembang. Ia tidak sempat melihat tubuh suaminya, hanya ceceran darah yang ia temui dan tangis anak-anaknya. Mereka lalu menceritakan penculikan dan pembunuhan terhadap sang ayah kepada Yayu yang langsung pingsan. Selanjutnya, tubuh Ahmad Yani ditemukan dalam lubang bersama jenazah lain korban G30S PKI.